Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Faktorus Tendi, NIM 2020 010005. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, langsung saja masuk ke dalam materinya, yaitu pertama, ada tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja menciptakan lapangan kerja yang serius seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas kehidupan yang layak melalui yang pertama itu kemudahan dan perlindungan UMKM serta perkoperasian. Kedua, peningkatan ekosistem investasi. Yang ketiga, kemudahan berusaha. Keempat, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat pekerja. Dan terakhir, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Kemudian isi Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama itu ada pengupahan. Upah tidak turun menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah dalam menghitung kenaikan, serta formulasi khusus untuk industri padat karya atau gubernur menetapkan upah minimum. Yang ketiga itu ada kontrak kerja. Pekerja kontrak diberi hak dan perlindungan yang sama dengan pekerjaan tetap, antara lain dalam hal upah, jaminan sosial, perlindungan K3, termasuk kompensasi pengakhiran hubungan kerja. Kemudian ada hak cuti dan libur. Pengusaha ahli daya atau outsourcing wajib memberikan hak dan perlindungan yang sama bagi pekerjanya. Bagi sebagian pekerja kontrak maupun pekerja tetap, antara lain dalam hal upah, jaminan sosial, dan perlindungan K3. Pesangon, penyesuaian perhitungan besaran pesangon PHK dan penambahan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP di samping program yang telah ada atau jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan selanjutnya jaminan kehilangan kerja. Perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK dengan manfaat JKP berupa yang pertama ada cash benefit, yang kedua ada vocational training, yang ketiga job placement access. Penambahan manfaat JKP tidak menambah beban iuran bagi pekerja dan perusahaan. Pekerja yang mendapatkan JKP tetap akan mendapatkan jaminan sosial lainnya yang berupa yang pertama jaminan kecelakaan kerja atau CKK, yang kedua jaminan hari tua atau CHT, yang ketiga jaminan pensiun atau JP, yang keempat jaminan kematian atau JKM, dan terakhir ada jaminan kesehatan nasional atau JKN. Selanjutnya pemutusan hubungan kerja. Yang pertama itu masa kerja kurang dari 1 tahun, pasangan 1 bulan upah, pesangon 1 bulan upah. Yang kedua, masa kerja 1 tahun atau lebih, tetap kurang dari 2 tahun, pesangon 2 bulan penuh, 2 bulan upah. Yang ketiga, kerja 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun, pesangon 3 bulan upah. Yang keempat, masa kerja 3 tahun atau lebih, kurang lebih 4 tahun, pesangon 4 bulan upah. Selanjutnya, masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, pesangon 5 bulan. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, pesangon 7 bulan. 7 bulan upah. Selanjutnya, masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, pesangon 8 bulan upah. Dan terakhir, masa kerja 8 tahun atau lebih, pesangon 8 bulan upah. Selanjutnya ada aturan yang merugikan bagi pekerja. Di
Di sini yang pertama ada sistem kerja kontrak dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT tidak dibatasi periode dan batas waktu kontrak. Pasal 81 angka 15 UUD Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal 59 pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Selanjutnya ada pasal 81 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan pekerja yang diperkirakan menyelesaikan dalam waktu yang tidak lama. Kemudian ada yang kedua, yaitu praktek outsourcing. Meluaskan Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur batasan kriteria pekerja yang dapat dipekerjakan secara ahli daya atau outsourcing. Berdasarkan UU Tenaga Kerja, outsourcing hanya dapat dilakukan jika suatu pekerjaan terlepas dari kegiatan utama atau terlepas dari kegiatan produksi, seperti lembur. Kemudian ada 3, waktu kerja eksploitatif dalam UU Cipta Kerja, batas maksimal jam lembur dari 3 jam dalam sehari dan 4 jam dalam sepekan, menjadi 4 jam dalam sehari dan 8 jam dalam seminggu. Selain akan berakibat pada kesehatan buruh, besaran upah lembur yang diterima juga tidak akan sebanding. Selanjutnya keempat, berkurangnya hak cuti dan istirahat dalam UU Cipta Kerja. Istirahat bagi pekerja hanya diperoleh sekali dalam sepekan. Sedemikian, pengusaha tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan waktu istirahat selama 2 hari kepada pekerja yang telah bekerja selama 5 hari dalam sepekan. Selanjutnya yang terakhir adalah rentan alami PHK buruh. Rentan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, salah satunya ketika mengalami kecelakaan kerja. Pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja menyisipkan pasal 154A mengenai alasan pemutusan hubungan kerja. Sekian dari presentasi saya mengenai UU Cipta Kerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.